Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi Covid-19 ini kita masih bisa dipertemukan melalui pembelajaran daring ini. Mari setelah absensi selesai, semuanya sudah terabsensi, kita awali dulu dengan doa bersama-sama. Sebagaimana biasa, kita berdoa awal belajar. Mari semuanya memujikan doa awal belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian, karena ini musim pandemi COVID Corona yang mencekam, suasananya seperti ini, sehingga kita tidak bisa bertatap muka langsung melalui daring seperti ini. Ada baiknya kita menambah doa untuk menangkal COVID Corona. Mari ikuti Bu Natufah membacakan doa penangkal COVID Corona. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa a'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal bala wal waba wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa mendengarkan pembelajaran daring ini dengan baik, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Hari ini kita membahas bab yaitu akhlak terpuji, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Silakan anak-anak mengikuti PowerPoint ini selanjutnya supaya semuanya bisa memahami apa itu makna optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis, ikhtiar, dan tawakal itu masuk kategori akhlak anak-anak. Akhlak atau sopan santun atau tata krama yang baik atau akhlakul karimah. Yang lain juga disebut dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Kalau akhlakul karimah itu akhlak yang mulia, kalau akhlakul mahmudah itu akhlak yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah diutus di muka bumi ini, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, beliau bersabda bahwa aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita mempelajari akhlak terpuji hari ini, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah sangat penting adanya untuk bekal kalian di masa depan menghadapi segala macam problematika kehidupan. Itu harus dengan akhlak. Sepinter-pinternya orang, bagaimanapun tingginya ilmunya, tanpa berakhlak maka sia-sia, tiada guna. Di atas segala hukum ada akhlak. Hukum-hukum itu untuk mengatur kehidupan, tetapi akhlak berdiri di atas segala-galanya. Mari silahkan anak-anak membaca apa yang telah dipaparkan itu. Yang pertama adalah sifat optimis. Optimistik. Dalam bahasa Indonesia disebut optimis. Optimis adalah sifat seseorang yang mempunyai sifat optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik.
dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Ana fi dhanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku, itu hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah. Jadi kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah, tidak boleh berprasangka jelek terhadap Allah. Itulah rangkaian daripada optimis. Selanjutnya ada keterangan berikut. Kebalikan dari sifat optimis adalah sifat pesimistis. Dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, sehingga dia tidak mau mencobanya. Sudah mati sebelum tertembak, mundur sebelum melangkah, apalagi kalah sebelum bertanding. Itulah orang yang mempunyai sifat kebalikan daripada optimis, alias orang yang mempunyai sifat pesimistis. Naudzubillah min dzalik, anak-anak tidak boleh seperti itu. Kita harus senantiasa, orang beriman itu harus senantiasa mempunyai sifat yang optimis dalam menghadapi segala macam problematika hidup. Anak-anak, tantangan kehidupan di masa depan ini semakin sulit, semakin beraneka ragam, semakin kompleks. Oleh karena itu kalian kalau tidak mempunyai sifat optimis, berbahaya. Orang yang tidak mempunyai sifat optimis alias pesimis itu mudah putus asa, mudah frustasi. Orang kalau frustasi sudah mati, sudah bunuh diri, gantung diri di bawah pohon cipruan itu. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Sifat optimis lawan pesimis. Sifat optimis ciri-cirinya dan pesimis ciri-cirinya adalah orang optimis, kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Alias kesuksesan yang tertunda. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Begitulah pandangan orang yang optimis. Kalau orang pesimis, kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya, ya sudah memang seperti itu. Sudah divonis dirinya sudah gagal gitu. Gagal total, gagal total. Itu pandangan orang yang pesimis. Naudzubillah min dzalik, anak-anak tidak boleh seperti itu. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman diperintah oleh Allah untuk senantiasa bersifat optimis. Orang yang optimis itu suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Berani menghadapi tantangan-tantangan baru dan itu akan menjadi kemajuan. Kalau orang pesimis suka di zona nyaman, sudah cukup gini aja dah, nggak mau sulit-sulit, ntar banyak kendala, nanti banyak godaan, nanti banyak rintangan. Belum sudah berpikir ketakutan. Takut kalau begini, kalau begitu. Itu adalah godaan setan. Akhirnya jadi orang yang berpikiran pesimis, berpikiran penuh dengan kekhawatiran. Itu bertolak belakang dengan man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Orang itu kalau optimis, kalau sudah niat, tekad, bulat, semangat, berangkat, dapat. Kalau orang pesimis, belum sampai ke situ. Urung-urung wis lemes, wis ngelokro. Sudah, ya itu tadi, saya contohkan yang di awal tadi, mati sebelum tertembak, mundur sebelum melangkah, kalah sebelum bertanding. Naudzubillah min dzalik. Orang optimis itu dapat menginspirasi orang yang berada di sekitarnya. Betul anak-anak. Orang optimis itu membawa virus positif. Sehingga nular pada teman-temannya semuanya optimis. Seorang bapak yang optimis akan sangat berpengaruh terhadap ibu atau istrinya ikut optimis, anak-anaknya semua optimis. Seorang bapak yang pesimis, anak-anaknya juga ngelokro, lelet, sudah patah arang, tidak ada semangat.
Orang pesimis hanya bisa iri dengan pencapaian orang lain. Tetangganya beli ini, beli itu, bisa ini, bisa itu. Melihatnya aja kemudian menjadi iri, menjadi sakit hati. Sehingga kalau tetangganya beli kulkas, awake panas. Tetangganya beli mobil, meriang. Tetangganya bangun rumah, mati kali dia atau stroke dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itulah kejelekan orang yang pesimis. Orang yang optimis itu menerima kritik yang dikatakan orang lain dengan gembira, dengan senang hati, dengan terbuka, dengan lapang dada, dengan semangat, tidak marah, tidak kecil hati, tidak ngambek, tidak sakit hati. Kalau orang pesimis tidak menerima pandangan orang lain tentang dirinya, tidak bisa dikritik. Jadi baperan, orang pesimis itu baperan, gampang ada kalimat-kalimat apa yang mestinya itu sebenarnya tidak nyambung sama dirinya sama sekali, tiba-tiba dia sudah tersinggung. Dan itu menyakiti dirinya sendiri, naudzubillah. Orang yang optimis percaya akan sebuah perubahan. Perubahan, dunia kehidupan ini adalah perubahan. Anak-anak senantiasa berubah. Dan sejak dahulu yang tetap itu adalah tetap berubah. Tetap berubah sejak dahulu kala itu terus mengalami perubahan-perubahan. Orang juga begitu berubah. Dari kecil lahir nggak bisa apa-apa, kemudian bisa bicara, bisa merangkak, bisa berjalan, dewasa dan seterusnya sampai tua, kemudian mengalami kematian. Itu namanya perubahan. Jadi orang optimis itu percaya akan sebuah perubahan. Orang yang pesimis konstan itu ya apa namanya? Macet sudah. Menetap. Konstan adalah satu-satunya cara agar dunia tetap bergulir sebagaimana mestinya dan itu tidak mungkin. Tuh anak-anak. Lanjutkan. Orang optimis berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Jadi semuanya diawali dari mimpi. Mimpi itu sebenarnya tidak kalah beda dengan niat. Orang bermimpi itu orang berniat. Jadi kalau orang tadi saya sebutkan dengan niat, tekad, semangat, bulat, berangkat, dapat. Itu kekuatan niat itu bahkan mengguncang aras. Allah sangat menghargai orang niat. Innamal a'malu binniyat. Niatul mukmin khairum min amaliha. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya itu sendiri. Orang pesimis, jangan mimpi, jalani saja realita yang ada hari ini. Jadi dia tidak berani bermimpi. Andaikan bermimpi pun dia mimpinya ya yang pesimis. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu penuh keraguan dan itu godaan setan. Naudzubillah min dzalik. Orang optimis masih banyak hal untuk dipelajari. Jadi ilmu itu tidak ada habisnya. Andaikan lautan jadi tintanya, kemudian seluruh pohon-pohon itu jadi penanya untuk menulis ilmu-ilmu Allah, maka niscaya tidak akan pernah cukup. Sedangkan orang pesimis hanya belajar hal-hal yang mendukung usahanya yang konstan, stagnan, tidak ada perkembangan. Orang yang optimis bisa melihat hal yang baik dalam kejadian paling buruk sekalipun. Ini penting ini. Dalam keadaan yang paling terpuruk, orang optimis itu masih melihat ada kebaikan. Itu seiring dengan rasa bersyukur. Alhamdulillah saya cuma begini. Yang lain mah mati bahkan gitu. Alhamdulillah saya cuma cacat sedikit, saya cuma lecet sedikit. Selalu bersyukur ada kebaikan-kebaikan. Karena seburuk-buruknya orang bagaimanapun masih pasti ada kebaikannya. Pasti ada harapannya. Sedangkan orang pesimis, sudahlah hal buruk ya akan selamanya buruk. Tidak akan ada aspek lain. Tidak akan mungkin berubah. Itu pandangan orang yang pesimis. Demikian anak-anak itu tadi tentang pesimis dan optimis. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.